untuk mengisi SKP tahun 2026 khususnya untuk PPPK tahap 2 dan paruh waktu. Yang belum mengerti silahkan menuju ke laman asndigitalbkn.go.id. Kita akan terbuka laman seperti ini, silahkan masuk menggunakan username dan sandi. Biasanya username-nya pakai NIP ya. Sandinya itu Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Oke, silahkan masukkan OTP-nya. Oke, pilih layanan individu ASN. Silakan menuju laman e-kinerja. Kinerja BKN ya, e-kinerja. Nah, silahkan pertama pastikan profil ini benar ya. Lihat data pribadi di sini, nanti saya sensor ya. Pastikan benar dengan identitas Bapak Ibu, NIP-nya sesuai, namanya sesuai. Lalu pastikan atasannya juga sesuai seperti ini ya. Oke. Kalau belum sesuai, silahkan klik sinkro SIA ASN di sini ya. Klik OK. Kalau sudah, silahkan pergi ke menu SKP, lalu tambah periode SKP. Silahkan untuk periode awal diisi bulan 1, tanggal 1 tahun 2026. Periode akhir adalah bulan 12, tanggal 31 2026. Untuk pendekatan pilih kuantitatif. Klik OK, maka akan muncul nanti SKP tahun 2026. Periode pastikan sudah benar, pendekatan kuantitatif. Lalu ini statusnya masih draft ya, dengan jabatan dan jenis pegawai seperti ini ya. Lalu silahkan klik detail SKP. Setelah itu ini kan masih kosong ya. Di sini nanti akan ada hasil kerja atau RHK, rencana hasil kerja utama dan tambahan. Nah, silahkan klik tambah RHK. Pilih utama ya. Di sini Bapak Ibu ini kan dengan jabatan operator layanan operasional ini kan job desk-nya banyak ya. Ada bagian-bagiannya, mungkin ada yang sebagai operator, ada yang administrasi, ada yang TU, ada juga misal CS, ada juga jaga malam gitu misalnya ya. Sesuaikan dengan tugas Bapak Ibu. Ini kan atasan, milik atasan, kita hanya mengintervensi tugas atau RHK atasan. Kalau saya memilih yang ini ya, tersusunnya perkelolanya penugasan tambahan guru ya, dan penugasan tenaga pendidikan itu ya. Pilih jenis RHK-nya utama. Rencana hasil kerjanya silahkan tuliskan rencana hasil kerja yang ingin Bapak Ibu capai. Misalnya perkelolanya dokumen administratif sekolah seperti SK pengangkatan, SK penugasan, SK pembagian tugas, kemudian SK tim kerja atau kepanitiaan, dan lain sebagainya. Ini kan bersinggungan dengan job desk atau bidang kerja kita masing-masing. Diisi sesuai tugas Bapak Ibu ya. Kalau Ibu jaga perpustakaan, tuliskan rencana hasil kerja yang ingin Bapak Ibu capai di sini. Lalu klik OK, maka akan tersimpan seperti ini ya. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi itu nomor 1 utama. Ini ya. Rencana hasil kerjanya juga sudah ada. Kemudian tambahkan indikatornya. Nah, untuk indikator pilih aspeknya adalah kuantitas ya. Indikatornya apa? Indikator itu adalah bagaimana atasan Bapak Ibu menilai Bapak Ibu berdasarkan apa gitu. Ya, jadi kita pilih kuantitas berdasarkan jumlah. Jumlah apa? Saya di sini jumlah dokumen administratif yang dikelola ya, sesuai dengan jumlah dokumen yang diterbitkan instansi gitu ya misalnya. Targetnya apa? Nah, ini kita bikin mudah saja, jangan terlalu sulit. Targetnya itu 1 bulan 1 dokumen. Maka kalau 12 bulan dari Januari sampai Desember, maka adalah 12 dokumen. Ini jaringan ya. Detail SKP. Oke, lihat ya, sudah tersimpan di sini. Nah, Bapak Ibu untuk RHK, pimpinan yang diintervensi, tidak perlu banyak. Cukup 2 saja sesuai tugas Bapak Ibu. Nanti boleh ditambahkan di aspek dan indikator kinerja atau rencana hasil kerja ini yang banyak ya. Misalnya RHK pimpinan yang diintervensi itu 2.
Nanti setiap masing-masing ini di sini diisi 2. Jadi ada 4 rencana hasil kerja masing-masing dari Bapak Ibu di aspek dan indikator. Ini sudah 1. Nah, ini dibuat saja tugas-tugas yang mudah yang sesuai dengan kerjaan Bapak Ibu. Ya. Oke. Setelah itu saya ingin tambahkan indikator lagi sama masih kuantitas. Indikatornya apa yang kedua? Nah, saya ada tugas setiap bulan itu menyusun laporan bulanan. Itu secara online di laman sistem laporan bulanan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar. Tersusunnya laporan bulanan sekolah yang akurat dan tepat waktu. Nah, tepat waktu karena dibatasi tanggalnya. Maksimal dia tanggal 5 setiap bulan. Nah, karena 1 bulan 1 laporan, maka 1 tahun menjadi 12 laporan. Oke. Oke, kita lihat ya seperti ini. Nah, RHK pimpinan 1, aspek atau indikatornya ada 2. Iya. Nanti pimpinan bisa menilai nih setiap bulannya 1 dokumen dan 1 laporan. Gitu. Lalu saya ingin menambah 1 RHK intervensi lagi. Di sini perencanaan satuan pendidikan. Ya, tersusunnya perencanaan satuan pendidikan. Nah, ini ya. Oke, jenis RHK-nya utama, rencana hasil kerjanya adalah terlaksananya kelengkapan dan keakuratan data sekolah, GTK, dan peserta didik di Dapodik. Ini tugas untuk operator ya di Dapodik. Oke. Nah, kalau di Dapodik itu nanti buktinya apa? Buktinya kalau di Dapodik adalah riwayat sinkronisasi. Setiap bulannya pastikan melakukan 1 kali, minimal 1 kali sinkronisasi. Oke, keakuratan data. Karena 1 bulan minimal 1 kali sinkronisasi, maka target minimal kita adalah 12 kali sinkronisasi. Ya. Oke. Nah, cukup 2 saja, tidak perlu banyak-banyak. Kalau banyak nanti Bapak Ibu sendiri yang repot untuk mengupload atau mengisi bukti kerja dan bukti dukungnya. Ini 1 bulan 1, 1 bulan 1, 1 bulan 1. Jadi ada 3 dokumen per bulan yang harus diupload. Ya. Oke. Oh iya. Untuk RHK ini pastikan juga disepakati oleh pimpinan. Ya, bagaimanapun nanti ini tidak ada benar, tidak ada salah. Yang penting Bapak Ibu dan pimpinan itu sudah sepakat, Pak, saya kerjanya ini, saya kerjanya ini. Ya, setuju atau enggak gitu. Kalau udah sepakat ya udah, itu kerjaan Bapak Ibu artinya. Jadi penilaian Bapak Ibu dasarnya dari ini gitu. Kemudian ini nanti kepala sekolah yang mengisi atau kepala atasannya. Untuk lampiran silahkan diisi, misalnya dukungan sumber daya. Ya. Dukungan sumber daya artinya Bapak Ibu itu membutuhkan dukungan apa saja agar bisa mengerjakan tugas-tugas Bapak Ibu. Kalau saya sebagai operator itu kan tentu butuh yang pertama perangkat komputer atau laptop dan sambungan lalu akses sistem. Untuk dukungan sumber daya ini cukup di enter, tambahkan akses sistem ya, administrasi sekolah dan GTK. Untuk yang ketiga itu misalnya dokumen referensi dan SK penugasan. Lalu aplikasi pengolah data boleh. Kalau butuh ATK tuliskan ATK. Cari apa, Bu? Nih mau.
Itu dari mana? Charger Chromebook. Saya sih pakai ini aman-aman aja sih sejauh ini. Terus baterai, Bu. Alat tulis kantor ATK. Nah, izin dan dukungan atasan itu ya. Support dari atasan tentu itu dibutuhkan. Lalu apa ini yang paling pentingnya? Anggaran biaya. Ya. Itu sebagai GTK apalagi ASN kita perlu meningkatkan kompetensi Pak Ibu. Jika ada anggaran dan biaya yang bisa dianggarkan dan diserahkan maka bisa digunakan untuk pelatihan atau BIM. Oke, klik OK. Nanti dia muncul sendiri nomornya. Oke, untuk skema pertanggungjawaban ini bagaimana Bapak Ibu bertanggung jawab atas kerja Bapak Ibu. Misalnya rekapitulasi data GTK. Ya. Yang kedua misalnya salinan SK, karena Bapak Ibu berurusan dengan SK administrasi, maka salinan SK perlu Bapak Ibu kelola dan simpan. Ya. Selanjutnya apa misalnya laporan pelaksanaan tugas, ya, ada laporannya. Dokumentasi, administrasi, ya. Lalu apa lagi? Laporan kinerja, ya, misalnya ya, atau tahunan juga boleh. Ya. Oke, silakan. Lalu konsekuensinya. Konsekuensi berarti apa yang akan dihadapi atau akibatnya apabila Bapak Ibu tidak mengerjakan tugas. Ya, tentu sebagai operator saya misalnya ya data tidak akurat. Jika saya tidak melakukan tugas saya, data tidak akurat jadinya ya, dan tidak lengkap sehingga terhambatnya proses administrasi dan pelaporan sekolah. Ya. Kemudian gangguan pelayanan operasional. Ya, kalau kita tidak bekerja sesuai SOP, kita tidak mengerjakan secara baik, kronologis dan sesuai tugas-tugas kita, ya tentu pelayanan operasional akan terganggu. Ya. Kemudian apa lagi? Ketidaksesuaian, misalnya sesuaian jadwal atau kegiatan, itu boleh ya. Ini tergantung permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di lapangan ya, tidak harus kita sama. Ya. Ini dukungannya. Oke, setelah itu ini sudah terisi RHK, aspeknya sudah, indikator yang akan menilai apa, targetnya per bulan berapa, lalu perilakunya nanti ini kepala sekolah ini sudah terisi otomatis ya, karena kita kan ASN itu berakhlak ya. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, berakhlak. Ya. Lampirannya dukungan sumber daya apa yang kita butuhkan, skema pertanggungjawabannya seperti apa, konsekuensi apabila kita tidak melaksanakan tugas apa, diinput di sini. Setelah itu Bapak Ibu sudah pastikan ini sudah benar, pejabat penilainya, atasan Bapak Ibu, pegawainya sudah benar juga. Klik ajukan SKP. Ya, nanti kepala sekolah Bapak Ibu atau atasan Bapak Ibu yang akan menyetujui atau tidak. Maka sepakati, kembali lagi kepada kesepakatan antara bawahan dan atasan. Kalau kepala sekolah atau atasan sudah oke, sudah cukup, ini aja tugasnya ya. Yang penting diupload targetnya di Google Drive. Ada pelaporannya gitu. Ya udah oke. Kalau atasan Bapak Ibu nanti misalnya tambahlah kerjaannya ini satu lagi, oke, ya udah. Kembali lagi kepada kesepakatan masing-masing pegawai dengan atasannya. Seperti itu ya, tidak harus sama ya. Jadi statusnya di sini adalah pengajuan gitu ya. Saya rasa itu saja untuk pembuatan SKP tahun 2026. Usahakan Bapak Ibu, ini kan ada dari BKN kalau saya tidak salah, itu adalah 31 Januari batas persetujuan. Jangan sampai lebih dari 31 Januari.